Aşağıda epey bir rüzgar var. Buradan saray muayene kadar uçarım be. Evlia pun menjawab, aku pikir kamu juga bisa terbang sampai ke neraka. Apakah kamu serius hanya sampai ke istana? Teman, apakah kamu sudah gila? Oke, kamu ingin terbang, tapi kamu akan berakhir. Apakah kamu akan meninggalkan aku sendirian? Muhterem sen aklını mı yitirdin ya? Ha? Ne uçmak istiyorsun da beni arkadan mı bırakacaksın ha? Hejarven menjawab, tidak Evlia, tidak. Ini hanyalah terbang. Atau, anggap saja aku sudah mati sekarang. Evlia menjawab, baiklah, aku keluar. Aku akan mengatakan pada raja, kamu akan terbang dari sini. Mari kita lihat, apakah raja mengizinkanmu. Hejarven menjawab, raja telah memberikanku izin. Dia mengatakan, lakukan saja jika kamu bisa. Evlia menjawab, baiklah, itu memang benar. Dia mengatakan, jika kamu bisa terbang, maka terbanglah. Tapi kamu tidak bisa. Kamu tidak bisa terbang. Mendengar perkataan Evlia, Hejarven diam dan dengan kesal meninggalkan Evlia. Evlia tertawa puas dan mengatakan, aku hanya bercanda. Uçamıyorsun ki sen. Sen uçamıyorsun. Kanatsız ya. Latife ettin be. Evlia lalu berkata pada dirinya lagi, dia ingin terbang dari sini. Bagaimana jika dia melakukannya? Uçacakmış. Uçar mı ki? Kembali ke rumah Mufti Effendi. Orang-orang masih berkerumun di sana. Salah seorang pria kemudian berteriak, Mufti Effendi, tolong dengarlah suara kami. Jangan menutup matamu dengan kekejaman dari Sultan Murad. Pada saat yang sama, raja tiba di sana dengan penyamaran. Sultan Murad'ın zulmüne sessiz kalma. Serzenişte Sultan Murad canımız mı? Seorang pria lain juga berteriak, apa-apaan ini? Apakah Sultan Murad akan membunuh beberapa dari kami setiap kali kami berbicara? Banyak orang yang tidak bersalah telah dibunuh. Ini adalah hal yang salah. Onca masuma yazık değil mi? Olacak bu. Mendengar kata-kata pria itu, Husin sangat emosi. Husin berkata, Rajaku, biarkan aku mencabik-cabik hati mereka. Namun raja melarang Husin dengan sebuah tatapan. Hünkârım müsaade buyurun. Ciğerim. Saat raja akan masuk ke dalam rumah Mufti Effendi, ia pun berpapasan dengan Sinan Pasa. Hünkârım. Sinan Paşa, işin var senin burada. Raja bertanya, apa yang kamu lakukan di sini Sinan Pasa? Meskipun merasa takut, Sinan bisa bersilat lidah. Sinan berkata, ketika aku mendengar tentang kejadian ini, aku datang dan ingin menginvestigasi. Mereka bersalah, seperti yang dituduhkan. Namun mereka menemukan keberanian untuk berbicara. Mufti Effendi kini merasa cemas karena mereka. Namun reaksi raja hanya diam saja. Ia kembali melanjutkan berjalan ke dalam. Kafirler. Hünkârım. Hoş geldiniz. Raja kemudian berkata, orang-orang mengetuk pintumu Ahijadi Effendi. Mereka mengharapkan bantuanmu. Mufti menjawab, seperti yang kamu tahu, sebagai otoritas religius, aku harus mendengarkan semua orang, dan mereka mengeluh padaku rajaku. Dert yanıyorlar devletlum. Müftü Efendi. Raja berkata, Mufti Effendi, mengapa kamu tidak keluar dan mengatakan pada mereka, tidak ada yang bisa menolak perintah raja. Mengapa kamu tidak mengatakan hal itu? Bukankah itu adalah tugasmu untuk menenangkan orang-orang? Kullarımı teskin edip yatıştırmak. Ben de buna gayret ediyorum hünkârım. Mufti menjawab, aku akan melakukan yang terbaik rajaku. Aku mencoba untuk membuat mereka melihat hal itu dan tidak meragukan keadilanmu. Sehingga kesedihan mereka tidak akan berubah menjadi api dan kemarahan. Raja menjawab, lakukan yang diperlukan segera Mufti Effendi. Aku tidak memiliki kesabaran
atau waktu untuk ledakan seperti ini. Jangan ada yang mencoba kesabaranku. Mufti menjawab, jika kamu mengizinkanku rajaku, aku akan memberitahukan subjekmu untuk setia dan taat untuk memulihkan perintah. Setelah mendengar perkataan Mufti, raja pun lalu pergi dari sana. İman ve biat telkin edeceğim. Kembali kepada Qasem. Qasem pun memimpin sidang bersama orang-orang kepercayaannya. Qasem berkata, keputusan putraku telah menyebabkan kerusuhan di sekeliling ibu kota. Kita harus mengambil tindakan sebelum kemarahan orang-orang semakin berkembang seperti longsoran salju. Büyümeden tedbir almamız şart. Çok mağdur olduk sultanım. Seorang pria kemudian berkata, kami adalah korban sultanah. Ratusan rumah tangga telah hancur. Beberapa kehilangan putranya, beberapa kehilangan suaminya. Oğlunu, kimi kocasını kaybetti. Qasem menjawab, aku akan menjangkau semua orang yang telah menjadi korban. Yang menjadi janda akan dibayar. Anak yatim akan didaftarkan di sekolah. Tidak ada pengeluaran yang tidak dibayar. Mereka yang cukup umur akan diberikan pekerjaan dan akan dinikahkan. Olacak ve düğünleri yapılacak. Seorang pria kemudian berkata, yayasan amalmu telah membantu ribuan orang sultanah. Qasem menjawab, kita akan melakukan lebih lagi. Kalian juga harus mengeluarkan uang kalian. Sebagai mata dan telingaku, kalian akan membantu setiap rumah tangga di jalan. Her eve, her sokağa yetişeceksiniz. Siz devletli sultanım. Seorang pria kemudian menjawab, baiklah sultanah, kami akan melakukan apa yang menjadi bagian kami sesuai perintahmu. Siz isteyin kafi. Kembali kepada Benam, kira-kira apa yang akan diceritakan oleh Benam yang nampaknya akan memberitahukan hal yang penting. Meyhaneci olan eski bir ahbabım. Benam pun bercerita, aku memiliki teman lama di kedai minuman. Dia sudah cukup tua. Dia ingin pensiun. Aku ingin Qasem Sultan mengizinkan aku untuk pensiun dari istana lama. İstiyor. Kösem Sultanımız izin versin eski saraydan ayrılayım. Karena aku ingin menjadi partner bersama temanku sekarang. Ya ampun, kirain apa ya Benam? Lagi ada kerusuhan, sempat-sempatnya mikirin diri sendiri. Dan ya, akibatnya Hachi pun menjadi marah. Hemen ortak olayım diyorum. Hemen ama hemen. Hachi berkata, dari mana itu berasal? Apakah kamu tidak bahagia dengan apa yang kamu miliki? Yahu nereden çıktı şimdi bu? Rahat mı battı sana? Hünkâra sultanlara yemek çıkarmaya... Bena menjawab, Aga, kamu tahu, aku terbiasa memasak untuk sultan dan sultana. Tapi sekarang, aku menjadi pelayan bagi orang yang tidak penting. Kamu tahu, mereka menyebut istana lama sebagai istana air mata. Semuanya hanya kesedihan dan kesuraman di sana. Itu membuatku muak. Evet yüklüdür. Ömrümden ömür gidiyor.